21/2022 PT Mataram. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 91/Petsus/2022 PT Mataram dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 91/Petsus/2022 PT Mataram demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nomor nama Dr. Sri Suharjo SH SPD MPD, tempat lahir Sumbawa Besar, umur tanggal lahir 48 tahun 21 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ansoka 1 nomor 2 RT 001 RW 0201 Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Agama Islam. Pekerjaan Ketua Koperasi Serba Usaha Rinjani. Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 8 April 2022 hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum RA Yahunsa Armada SH, advokat pada kantor R Law Office beralamat di Jalan Ansoka 1 nomor 2 Gomong Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022. Pengadilan tinggi tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor 91/2022/PT MTR 2 Agustus 2022 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dalam tingkat banding. Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 250/2022 PN/MTR 15 Juli 2022 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena dakwaan berdasarkan surat dakwaan umum dengan dakwaan ke-1 sebagaimana perbuatan terdakwa yang diatur dan dirancang pidana dalam pasal 45 ayat 2 untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang peraturan hukum pidana. Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lebih subsidiar perbuatan pidana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Membaca tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum pada pokoknya, satu, menyatakan terdakwa Dr. Sri Sudarjo SPD MPD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa keadilan atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, cara sebagaimana surat dakwaan alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Sri Sudarjo SPD MPD dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Oppo dan 1 buah akun YouTube dengan nama akun KF Kurinjani dengan URL https www.youtube.com channel UNIU dan seterusnya dengan email yugaraja@gmail.com yang diekspor dalam bentuk CD dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.500. Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 256 Spesius 2022/PN Mataram tanggal 15 Juli 2022 yang amalnya 1. Menyatakan terdakwa Dr. Sri Sudarjo SPD MPD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif tersebut. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone dirampas untuk negara, 1 buah akun YouTube, akun KF Kurinjani dengan email yugaraja@gmail.com yang diekspor ke dalam bentuk CD dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500. Membaca akta permintaan banding penuntut umum dan penasihat hukum masing-masing nomor 256/akta Spesius 2022/PN Mataram yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 penuntut umum dan pada tanggal 21 Juli 2022 penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Membaca akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan 21 Juli 2022 permohonan banding dari penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa
dan pada tanggal 22 Juli 2022 permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa telah diberitahukan kepada penuntut umum. Membaca akte penerimaan memori banding nomor 256 garis miring akta Petrus garis miring 2022 garis miring PN/MPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan tanggal 3 Agustus 2022 penasihat hukum terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram. Membaca akte pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Judisita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan 5 Agustus 2022 telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum. Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Judisita Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan pada penasihat hukum terdakwa dan kepada penuntut umum supaya datang ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 hari kerja sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak pemberitahuan ini. Membaca surat keterangan untuk penuntut umum dan penasihat hukum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimohonkan banding tersebut. Menimbang bahwa permohonan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memori persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa tentang memori banding dari penasihat hukum terdakwa pada dasarnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa memori banding yang menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sebagaimana dalam dakwaan 1 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini karena berdasarkan laporan polisi Nusa Tenggara Barat 26 Januari 2022 terdakwa dilaporkan oleh Ruslan Abdul Ghani SHMH selaku pelapor ke Polda NTB. Dalam hal ini Ruslan Abdul Ghani tidak memiliki legal standing untuk melaporkan terdakwa karena yang seharusnya melaporkan terdakwa adalah Dr. Haji Zulkifli Mansyah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat yang merasa namanya dicemakan, sehingga sangat beralasan jika terdakwa harus dibebaskan. Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum atas terdakwa bukanlah merupakan delik aduan dan tidak aturan yang melarang seorang melaporkan ucapan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Abdul Ghani sebagai Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan pada saat itu rapat terkait konten video tersebut dan setelah itu Dinas Koperasi dan Dinas Peternakan melakukan pelaporan ke Polda
di mana saksi sebagai kuasa hukum. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga sudah mengetahui pelaporan Kapolda Nusa Tenggara Barat tersebut. Bahwa dalam perkara ini, oleh karena pelapor tersebut adalah pejabat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dakwaan penuntut umum menyatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga termasuk korban perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka laporan Kapolda Nusa Tenggara Barat oleh Ruslan Abdul Ghani, Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sesuai menurut hukum. Oleh karena itu, memori banding tersebut menyatakan untuk ditolak. 2. Tentang memori banding penasihat hukum yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena apa yang diwartakan oleh terdakwa adalah bentuk counter atau respon terhadap tuduhan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasar bersama pejabat Pemprov yang mewakili dinas-dinas terkait lainnya yang tidak mendasar alias fitnah. Menimbang bahwa tentang memori banding menurut Majelis Hakim Tinggi berpendapat untuk perbuatan counter atau respon yang dilakukan terdakwa tidak seharusnya dilakukan sebagaimana dalam dakwaan. Perbuatan terdakwa masih ada cara lain yang bisa dilakukan, misalnya menghubungi, berdiskusi, dan mencari informasi via lain yang berkaitan dengan dana pemulihan ekonomi nasional berupa bantuan 3 ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani sebagaimana dalam dakwaan. Cara counter dan respon yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan sudah termasuk perbuatan yang dilarang atau terhadap sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 3. Tentang memori banding yang menyatakan bahwa atas alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena terdakwa berhak dan memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya, terlebih yang diwartakan oleh terdakwa tentang keberadaan dan ketersediaan dana valid dan terjamin kebenarannya. Siapapun bebas menginformasikan dan meneruskan informasi baik kepada masyarakat, tidak harus menjadi wartawan terlebih dahulu. Terlebih terdakwa hanya meneruskan informasi dari program negara melalui Presiden Republik Indonesia dan para menterinya terkait adanya dana 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% bersumber dari dana PTPEN yang dapat diajukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menimbang bahwa tentang memori banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terdakwa mengajukan pendapatnya seharusnya memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menyatakan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan adanya keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diuraikan dalam pembuktian dakwaan alternatif
Satu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juli 2022, menurut Majelis Hakim Tinggi sudah benar dan tepat perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, dari memori banding tersebut dinyatakan untuk ditolak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan untuk ditolak. Menimbang bahwa penuntut umum sampai saat ini perkara diputus tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi, putusan Pengadilan Negeri Mataram beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding penasihat hukum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lama masa pidana dan lama pidana atas diri terdakwa dan barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan nomor 250/2022/PN Mataram tanggal 15 Juli 2022 menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan. Menimbang bahwa mengenai putusan pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam putusan tingkat pertama dibandingkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa, maka lamanya pidana tersebut tidak cukup memadai atau tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, serta tidak memberi efek jerak. Maka lama pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dengan tambahan pertimbangan, yaitu bahwa terdakwa adalah seorang ketua koperasi yang dipercaya oleh anggota koperasi yang dipimpinnya dan berpendidikan tinggi yang segala ucapan dijadikan panutan dan akan mempengaruhi daya berpikir masyarakat, sehingga kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa sebagaimana diunggah pada channel YouTube milik KSU Rinjani dijadikan tolak ukur untuk menyampaikan pendapat harus didasarkan pada data, informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, apa yang diucapkan oleh terdakwa tersebut tentang dana pemulihan ekonomi nasional berupa 3 ekor sapi untuk setiap anggota KSU Rinjani dengan anggaran 100 juta rupiah per orang diyakini sebagai sesuatu yang benar, padahal program tersebut tidak pernah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat menimbulkan isu negatif di masyarakat yang dapat menurunkan citra dan wibawa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut juga merupakan keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut di atas dan dengan adanya keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding tidak akan menjatuhkan putusan pidana maksimal atau sebagaimana tuntutan pidana dari penuntut umum, tetapi
Pengadilan tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti studi beserta isinya, maka amar putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan satu buah akun YouTube dengan nama akun KS Ulinjani dengan email Yugara raja@gmail.com yang diekspor dalam bentuk CD dirampas untuk dimusnahkan, diperbaiki sebagaimana dalam putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijerat oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Memperhatikan ketentuan pasal 45A ayat 1 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 256/Pitsus/2022 MTR tanggal 15 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Nyatakan terdakwa Dr. Sri Suharjo S.A. SPD MPD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone dengan merek Oppo A5 2020 model CBH 1931 warna hitam dengan nomor IMEI 1.2.8413040139874 dan IMEI 2.2.804.013986 dirampas untuk negara. 1 buah CD yang berisi kopi akun YouTube dengan nama akun KL_UCZOCI
XBW spasi T kecil B Y K K P A C M 3 BR SA dengan email sogara@gmail.com dirampas untuk dimusnahkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Dr. A.S. Pujarsoyo SH Magister Humaniora selaku Ketua Majelis, Sapawi SH Magister Hukum dan Iwayat Wirjana Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing selaku hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Iwayan Ardana SH SMHK Panitra Pengganti Badan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan diucapkan dan dengan demikian sidang perkara nomor 91 Pitsus/2022 PT MTN dinyatakan selesai dan ditutup.